masalah sebelumnya, baik dari desa, kecamatan, kabupaten, sampai pada persoalan di provinsi. Nah, sekarang yang akan menjadi persoalan hari ini adalah tim pengawal. Nah, kan ini yang perlu dilakukan sekarang. Tim pengawal, sejauh mana sekarang dari program RPJMD yang sebelumnya dilakukan, sampai sejauh mana kemajuan hari ini. Apakah memang selama menjadi pengawal, ya, saya minta maaf Anda Armin, apakah selama mengawal itu sudah sejauh mana program progres yang dilakukan? Karena kenapa? Kalau hari ini kemudian kita berbicara tentang masalah seperti yang disampaikan tadi, bahwa hari ini sebenarnya kita membuat tim daftar inventaris masalah. Ketika kita membuat daftar hari ini, maka itu harus diprogramkan untuk jangka menengah ke depan. Nah, sekarang yang kita inginkan hari ini adalah, ini kan persoalan hari ini dan persoalan yang sebelumnya. Sejauh mana program itu diantisipasi dan direalisasikan, diimplementasikan oleh pemerintah. Sehingga 15 tahun Sulbar terbentuk. Sejauh mana pengawalan yang dilakukan oleh teman-teman selama ini. Supaya bukan hanya sekedar dokumen dan luar belaka di dalam proses yang kita lakukan hari ini. Pasang kalau ini dan resah, dan kita tidak tahu sampai sejauh mana proses itu dilakukan. Karena teman-teman misalnya tadi kan dari Mumbi pasti juga sudah menyampaikan daftar inventaris masalah di desa masing-masing, dan saya rasa banyak masalah ini yang sudah terinventarisir. Mungkin Kak Armin mungkin bisa menyampaikan, karena saya tadi tidak hadir lebih awal sehingga proses ini tidak sepenuhnya bisa saya akumulasi. Mungkin itu saya dulu kan minta tolong dulu. Terima kasih. Di awal tadi saya lebih awal sudah sampaikan bahwa jadi betul yang disampaikan saudara dia, bahwa dokumen perencanaan sekelas RPJMD itu disusun oleh ahlinya, betul, melalui proses-proses kajian partisipatif, akademis, melalui musrembang, juga ada musrembang RPJMD. Di dalam salah satu bab wajib RPJMD itu ada isu-isu strategis. Nah, angka-angka indikator pembangunan yang menghiasi RPJMD, seharusnya saudara-saudara kita di Ulu Manda misalnya, lalu realisasi anggaran yang lemah, itu tidak menjadi kabar buruk bagi kita, karena seluruhnya terdokumentasi secara rapi, disusun oleh para ahli di dalam RPJMD. Jadi Sulbar kurun waktu 5 tahun itu ada di RPJMD. Terkait progres, tentu bisa kita lihat gambarannya dalam setiap tahunnya melalui anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Jadi sasaran program sasaran pembangunan daerah setiap tahun sangat jelas tergambar dari APBD. Terhadap tema-tema prioritas setiap tahun, apa yang bisa tergambar dari kita? Sulbar di tahun pertama untuk RPJMD 2017 itu dibawa kemana? Apa yang lebih didominankan di tahun pertama 2017 ke 2018? Pendidikan kah? Ekonomi kah? Atau yang mana? Di tahun kedua apa? Kita tidak tahu. Sementara kita bagian yang tadi saya sebut salah satu komponen sosial kontrol. Ini kita sudah masuk tahun ketiga. Tema prioritas utama pemerintah Sulbar ini apa? Masih pendidikan kah atau apa? Jadi tentang kajian, kebetulan sejak 2010 saya sudah ada di Pemprov Sulbar. Dari bagian ke bagian lain sudah bukan proses kajian tapi proses pendalaman, ya, karena ikut terlibat di dalamnya. Ada target yang berulang setiap tahun, ada target yang berlebihan setiap tahun. Itu yang terjadi. Ibarat membangun rumah, setiap tahun pondasi. Tahun pertama pondasi, tahun kedua pondasi, ketiga pondasi, sampai ke atas tidak pernah. Hal yang sama yang terjadi kita. Semestinya tahun ke tahun, mulai dari pendidikan misalnya, Majene ini
sebagai sentra pendidikan yang sudah menjadi konsensus perjuangan pembentukan Sulbar bahwa Majene sebagai pusat pendidikan itu sudah selesai di tahap keberapanya. Jadi misalnya Majene sebagai kota pendidikan sudah berkontribusi ke 5 saudara kabupatennya berdasar kebutuhan-kebutuhan akademik. Mamuju Tengah misalnya membutuhkan bidang apa, Mamasa misalnya membutuhkan apa. Jadi terkait Majene di RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sulbar berakhir 2025 itu mencantumkan Majene salah satunya sebagai kota pendidikan. Jadi bukan tidak ada ya, termaktub di dokumen bahwa Majene sebagai kota pendidikan. Nah teman-teman di Majene mestinya mendorong itu. Di RPJMD keempat ini dari RPJPD 2015-2025 sudah, jadi RPJMD keempat ini sudah Pemprov Sulbar ini sudah berkontribusi apa terhadap Majene sebagai kota pendidikan. Semestinya sudah lahir komponen-komponen pendukung. Sempat saya ketemu dengan adik-adik mahasiswa yang di jurusan teknik sipil di Unsulbar. Saya tanyakan di kurun waktu 6 semester di Unsulbar sudah berkecimpung, bergejolak, berkaitan apa dengan Pemkab terdekat Majene. Misalnya mereka dilibatkan dalam hal menata taman saja misalnya, menata front city, menata apa segala macam. Apa pandangan akademisinya mereka terhadap Majene? Itu tidak ada. Nah, kenapa kemudian dokumen perencanaan ini menjadi sasaran utama kita? Karena disitulah ruhnya. Jadi Sulbar mau kemana, Majene mau kemana, tanyakan dokumen perencanaannya. Tanyakan dokumen perencanaannya. APBD lahir dari dokumen perencanaan. Oh maaf, saudara Diat, malam ini adalah bagian dari yang kita maksud tadi DIM, daftar inventarisasi masalah, sebagaimana saran Kak Suyuti. Dalam rangka itu, jadi Komisi Pengawal RPJMD juga ini adalah lembaga milenial sesungguhnya, yang tidak ada surat-suratnya, tidak terstruktur, ya, tidak terstruktur sebagaimana organisasi yang kita kenal selama ini. Karena saya sudah beberapa bukan motor, menjadi bagian dari beberapa organisasi yang dengan pola-pola lama, tetapi tidak menghasilkan apa-apa karena di dalamnya ternyata jadi isi dari organisasi ini adalah bagian dari masalah, sementara kita mau menyelesaikan masalah. Jadi komisi pengawal ini tidak butuh banyak orang, syukur-syukur kalau banyak. Yang jelas bahwa berangkat dari nilai yang sama. Bahwa contoh misalnya Majene di RPJMD keempat ini sudah harus di mana sebenarnya? Apakah misalnya Rektorat Unsulbar masih tetap di Jalan Poros itu? Atau seperti apa? Jadi terkait progres, yaitu tadi yang saya bilang. Kalau kita bicara progres, tentu angka-angka indikator pembangunan sudah menjadi kabar baik bagi kita. Pertumbuhan ekonomi tidak senjang dengan angka kemiskinan, angka pengangguran, tingkat pendapatan masyarakat, gini rasio. Bagaimana kita mau menyebut pertumbuhan ekonomi sementara kemiskinan tidak bisa dientaskan? Pendapatan masyarakat tidak bisa dijawab secara utuh. Nah, terkait soal partisipasi tadi misalnya, jadi dokumen perencanaan ini lahir dari musrembang terbawah. Nah, itulah mengapa ada satu bab khusus di RPJMD isu-isu strategis. Ini yang tidak pernah kita dalami. Apakah betul isu strategis yang ada di Sulbar? Ya, ada di dalam. Jangan-jangan menyinggung Majene pun sebagai kota pendidikan dalam janji kerja di 5 misi itu tidak ada.
Jadi bagaimana kita mau berharap bahwa Pemprov perhatian terhadap Majene sebagai kota pendidikan? Karena memang tidak direncanakan. Ya, itu saja sementara.